Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam, dan kita memasuki bab baru, yakni bab al-iddah. Babul iddah, bab tentang iddah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang banyak pada kita semua dan mengangkat derajat kita semua dengan ilmu yang manfaat. Sebelum kita bahas seperti biasa beberapa pertemuan ada yang membacakan hadisnya dan terjemahannya, ya, dan Anda minta juga hari ini Ustaz membacakan hadis dan terjemahannya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala babul iddati an Subai'at al-Aslamiyati radhiyallahu anha annaha kanat tahta Sa'd ibn Khawlah wa huwa min bani Amir ibn Lu'ay wa kana mimman shahida Badra fatuwfiya anha fi hajjatil wada'i wa hiya hamilun wa lam tanshab an wada'at hamlaha ba'da wafatih falamma ta'allat min nifasiha tajammalat lil khuttab fadakhala 'alaiha Abu Sanabil ibn Ba'kak rajulun min bani Abdiddar faqala laha ma li araki mutajammilah la'allaki tarjinan nikaha wallahi ma anti binakihin hatta tamurra 'alaiki arba'atu ashhurin wa ashr. Qalat Subai'ah falamma qala li dhalika jama'tu 'alayya thiyabi hina amsaytu fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'altuhu 'an dhalika fa aftani bi anni qad halaltu hina wada'tu hamli wa amarani bitazwiji in badali. Qala Ibnu Shihab wala ara ba'san an tatazawwaja hina wada'at wa in kanat fi damiha ghaira annahu la yaqrabuha zawjuha hatta tathur. Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa dahulu dia adalah istri Sa'ad bin Khawlah yang berasal dari Bani Amir bin Lu'ay. Sa'ad termasuk orang yang turut dalam perang Badar.
namun dia wafat ketika haji wada tatkala Subai'ah hamil. Tidak lama kemudian dia melahirkan setelah ditinggal mati suaminya. Setelah suci dari nifasnya, maka ia berhias untuk para pelamar. Abu As-Sanabil bin Ba'kak lalu menemuinya. Dia adalah seorang laki-laki dari Bani Abdul Bar. Dia lalu berkata kepada Subai'ah, "Kenapa kulihat engkau berhias? Apakah mungkin engkau punya keinginan untuk menikah lagi? Demi Allah, engkau tidak boleh menikah sebelum lewat masa iddah 4 bulan 10 hari." Subai'ah berkata, tatkala Abu Sanabil berkata demikian itu kepadaku, maka aku mengemasi pakaianku pada sore harinya. Aku lalu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan permasalahan tersebut. Beliau berfatwa kepadaku bahwa aku telah diperbolehkan untuk menikah semenjak aku melahirkan anakku. Beliau memerintahkanku untuk menikah sekiranya aku menghendakinya. Abu Shihab mengatakan, aku tidaklah mempermasalahkan jika ada wanita menikah setelah dia melahirkan, walaupun masih mengeluarkan darah nifas. Akan tapi suaminya tidak boleh menggaulinya sebelum dia suci. Jazakallah khairan. Allah barik fiik, akhi. Nah, dalam hadis yang mulia ini, ikhwan Allah muliakan, terdapat banyak sekali pelajaran. Hadis ke-339 di sini, di antum hadis di terjemahan hadis keberapa? 325 ya. Jadi Subai'ah Al-Aslamiyah di sini, beliau seorang sahabiyah yang mulia, istri dari Sa'ad bin Khawlah, dan Sa'ad bin Khawlah itu termasuk sahabat yang pernah ikut perang Badar. Ini merupakan salah satu kemuliaan. Jadi sahabat yang ikut perang Badar itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang dulu dan yang akan datang. Kemudian suaminya meninggal di Haji Wada. Di Haji Wada tahun 10 Hijriyah. Dan di akhir-akhir masa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam hidup. Ketika suaminya meninggal, Subai'ah dalam keadaan atau kondisi hamil. Kemudian tidak lama setelah beliau selesai dari nifasnya, beliau berdandan. Nah, ketika diketahui oleh Abu Sanabil bin Ba'kak, Abu Sanabil berkata, kenapa anti berdandan? Ya. La'allaki turajjina nikah. Bisa dibaca turajjina, bisa dibaca tarjina. Ya, bisa dibaca turajjina, taknya di doma, turajjin, bisa juga dibaca tarjina. Yang artinya turidina wa tatlubina nikah. Anti ingin menikah. Ya. Apakah atau sepertinya anti mau menikah gitu ya? Karena wanita berhias di sini. Subai'ah Al-Aslamiyah berhias. Wallahi ma anti binaki hatta yamur alaiki 4 ashhur wa 10. Demi Allah, anti tidak akan menikah sehingga sudah melewati masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Abu Sanabil radhiyallahu an berpegang dengan salah satu ayat yang ada di surat Al-Baqarah, ya, di mana wanita yang meninggal iddahnya itu, ya, wanita yang ditinggal suaminya meninggal, iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, beliau memegang keumuman ayat ini. Sehingga ketika Subai'ah Al-Aslamiyah setelah nifas, kemudian beliau berdandan, ditegur oleh Abu As-Sanabil, ya, karena masih belum sampai 4 bulan 10 hari.
Dalam beberapa riwayat disebutkan bilayalin, yakni beberapa malam. Dalam riwayat yang lain disebutkan bi arba'ati lailah, bi arba'ina lailah, 40 malam. Al-muhim belum sampai 4 bulan 10 hari. Belum sampai 4 bulan 10 hari, oleh karena itu Abu Sanabil mengatakan demikian. Ya, nanti harus melakukan, ya, nanti jangan, nggak boleh nikah maksudnya begitu. Nah, ketika ia berkata kepadaku, kata Subai'ah, beliau mengemasi pakaiannya ya, di sore hari dan mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat sahabat, enak ketika ada masalah langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran buat kita kan. Kita kalau ada masalah baliknya kepada Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, kepada sunnahnya, kepada hadis-hadisnya. Dan ini yang dicontohkan oleh para sahabat. Subai'ah al-Aslamiyah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasa'altu an dzalik, aku bertanya kepada Rasul tentang hal tersebut. Fa'aftani, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan fatwa kepadaku bi anni qad halaltu hina wada'tu hamli, bahwa aku sudah halal ketika sudah melahirkan. Wa amarani bitazwid in badali, dan memerintahkan aku untuk menikah kalau memang aku mau, maksudnya begitu. Kalau memang beliau mau. In badali, kalau nampak itu untukku, maksudnya ya. Maksudnya kalau aku mau. Nah, ini kursinya tambah turun beritanya. Gimana Ustaz Aris? Ya? Enggak ada kuncinya? Enggak tahu. Ya? Oh iya. Nah, Ibnu Syihab berkata wala ara ba'san an tatazawwad hina wada'at. Kata beliau, tidak mengapa dia menikah setelah melahirkan. Wa in kanat fi damiha. Jadi wanita ya, iddahnya itu wanita hamil ya. Ini menunjukkan wanita yang hamil ya boleh dicerai ya, dan juga kalau ditinggal suaminya, iddahnya adalah ketika wanita itu melahirkan. Ibnu Syihab mengatakan wa in kanat fi damiha. Apa yang dimaksud dengan wa in kanat fi damiha? Wa in kanat fi damiha itu walaupun masih dalam kondisi nifas, keluar darah nifas, boleh nikah. Ya. Boleh menikah dengan wanita yang masih keluar darah nifas. Ghaira annahu la yaqrabuha zawjuha hatta tadhhur. Hanya saja tidak didekati oleh suaminya sampai suci. Maksudnya tidak boleh digauli oleh suaminya. Suaminya sabar dulu, tidak boleh menggauli istrinya ketika nifas. Tapi nikahnya boleh. Sebagaimana nikah dalam keadaan haid, boleh tidak wanita nikah haid? Boleh. Ya. Pas nikah wanita itu dalam keadaan haid. Dan sebagaimana di sini ketika nikah wanita dalam keadaan nifas, dan ini hukumnya boleh ya. Nah, ada beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, wujubul iddah 'ala al-mutawaffa 'anha zawjuha li'annaha lam tasta'din an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa ba'da an wada'at fadalla 'ala annaha qabla al-wad'i fi iddah. Wajibnya iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Kewajiban iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.
Karena Subai'ah al-Aslamiyah, ini alasannya, karena Subai'ah al-Aslamiyah tidak minta izin ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan setelah melahirkan, ya, setelah melahirkan. Nah, dan ini menunjukkan ketika sebelum melahirkan, ia berada dalam iddah. Nah, itu. Jadi wanita yang hamil iddahnya sampai melahirkan dalam kondisi apapun. Ya, iddahnya sampai melahirkan. Jadi kalau misalkan hanya beberapa malam saja, seperti kasus Subai'ah al-Aslamiyah, itu boleh. Cuma dilayalin beberapa malam kan. Dalam keterangan yang lain 40 malam. Ya. Misalkan atau 7 hari boleh. Ya. Tapi gimana kalau 2 bulan suaminya meninggal? Berarti iddahnya panjang. Ya, berapa bulan? Biasanya kalau 9 bulan biasanya wanita melahirkan. 9 jadi 7 ya, 7 bulan panjang. Tapi kalau seperti kasus Subai'ah al-Aslamiyah pendek waktunya. Oleh karena itu Abu Sanabil itu karena beliau memegang pendapat atau wallahu alam apakah beliau belum tahu ya kondisi atau hadis Rasulullah SAW ini, beliau memegang keumuman ayat bahwa wanita ketika ditinggal mati suaminya itu 4 bulan 10 hari. Beliau menegur Subai'ah, nanti nggak boleh nikah, maksudnya nanti jangan nikah dulu sampai selesai masa iddahnya. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Ini yang dipahami oleh Abu As-Sanabil, ya. Baik. Dan iddah ini disyariatkan, ikhwan Allah muliakannya, dalam Islam. Dan definisi iddah sebagaimana disebutkan di halaman 300 di kitabnya Dr. Saleh Fauzan, iddah itu kata beliau tarabbusul mar'atil mahdudu syar'an 'anit tazwiji ba'da firaqi zawjiha. Ini makna iddah. Iddah itu waktu yang waktu menunggunya wanita. Menunggunya wanita yang terbatas atau yang dibatasi. Berarti ada batasnya waktunya ya. Syar'an menurut syariat. Anit tazwid dari menikah. Setelah berpisah dengan suaminya. Baik, faedah yang kedua, anna iddata al-hamil al-mutawaffa anha wad'ul haml walau lam yamdi 'alaiha 4 ashhurin wa ashar. Idahnya wanita hamil ditinggal mati oleh suaminya adalah sampai melahirkan, walaupun belum 4 bulan 10 hari. Walaupun belum sampai 10 hari. Karena di sebagian riwayat disebutkan nufisat ba'da wafati zawjiha bilayalin. Wanita itu nifas setelah ditinggal mati oleh suaminya beberapa malam. Jadi tidak lama ya. Dalam riwayat yang lain bi arba'ina lailah. Dalam riwayat yang lain 40 malam. Dan disebutkan di sini walil hadits riwayatun ukhra. Jadi hadisnya ada riwayat-riwayat yang lain.
wa kulluha tufidu annaha wudi'at qabla tamamiha 4 ashhur wa 10. Semua riwayat menunjukkan bahwa ia melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari. Ini mempertegas bahwa wanita hamil kemudian ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya itu sampai melahirkan. Ya, iddahnya sampai melahirkan. Masalah wanita itu bersedih dan seterusnya itu masalah lainnya. Ya, kalau wanita hamil suaminya lain. Ada wanita hamil dicerai sama suaminya, ini juga masalah lain. Nah, kita sedang berbicara masalah hukum apa? Hukum iddah. Iddah wanita hamil itu iddahnya sampai wanita itu apa? Melahirkan. Ya. Faedah yang ketiga, umumul hadis yashmalu wad'a ma fihi khalqu insanin walau lam yakun taman. Keumuman hadis ini mencakup kelahiran dari janin bayi yang sudah ada bentuknya, bentuk manusia, walaupun tidak sempurna. Jadi keumuman hadis ini mencakup janin yang keluar dari wanita, ya, kalau sudah berbentuk makhluk karena apa? Keguguran. Ya, karena keguguran, tapi sudah ada bentuknya. Ini iddahnya sampai melahirkan. Ya. Wa amma malat liyatahaqqaq fihi dzalik fala takhruju bi wad'ihi min al-iddah. Adapun kalau belum terwujud, ya, belum ada penciptaannya, ya, belum terwujud manusia gitu ya. Nah, tidak keluar dari iddah walaupun sudah dikeluarkan bi wad'ihi. Jadi syarat mengeluarkannya itu janinnya berupa manusia. Memang sudah ini manusia, tapi kalau masih alaqah, ya, masih mudghah gitu ya, keguguran, ini iddahnya tetap. Ini memang ada khilaf antara ulama tentang masalah ini. Ya, hanya saja hadis ini secara keumumannya menjelaskan bahwa iddahnya itu ketika memakai yang melahirkan kalau janinnya itu sudah ada bentuknya, walaupun tidak sempurna. Tapi kalau masih darah, ya, masih segumpal daging, ini tidak keluar dari iddah 4 bulan 10 hari. Seandainya suaminya ditinggal meninggal suaminya, mati ya. Tapi kalau diceraikan itu 3 kali haid, 3 kali suci. Nah, ini anak ambil yang umumnya saja. Yang keempat, al-haditsu dalilun ala annahu yubahu liman wada'at an tatazawwad wa yuqad 'alaiha walau lam tadhhur min nifasiha. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya dibolehkan bagi wanita yang melahirkan untuk melaksanakan pernikahan, melakukan akad nikah walaupun belum suci dari nifasnya. Jadi dari hadis Subai'ah ini kita mendapatkan fikih pelajaran, ya, boleh bagi wanita
yang lahir langsung dinikahkan, melakukan akad nikah walaupun masih apa? Nifas. Jadi kalau misalkan ada wanita yang meninggal oleh suaminya atau dicerai sama istrinya lagi hamil besar, dicerai sama suaminya lagi hamil besar, kemudian 2 pekan lahir. Kemudian seandainya wanita ini mau menikah, boleh saja. Seandainya wanita ini mau menikah ya, walaupun di masa apa? Nifasnya. Ya, di masa nifasnya. Nah, karena wanita yang hamil itu iddahnya sampai melahirkan. Dan ini jelas didasari dengan perkataan wanita tadi, hina wada'at hamli, ketika aku melahirkan. Dan didasari oleh juga perkataan Az-Zuhri dan dinisbatkan kepada Al-Hafidh, dan Hafidh menisbatkan kepada jumhur ulama. Ya. Dari zahir Quran surat At-Talaq ayat 4, Allah Ta'ala berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun. Faedah kelima, jumhur ulama membawa ayat 4 surat At-Talaq sebagai pengkhusus surat Al-Baqarah ayat 234. Jadi ayat keempat surat At-Talaq walaupun bentuknya umum, ia merupakan takhsis, yakni mukhassisah, pengkhusus dari surat Al-Baqarah ayat ke-234 ya. Di Al-Baqarah 234 Allah Ta'ala berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja ditinggal mati oleh suaminya, mereka melakukan tarobus ini melakukan iddah ya. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Surat Al-Baqarah 234. Jadi wanita yang wanita yang ditinggal mati suaminya, iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Tetapi ini dikhususkan oleh firman Allah Ta'ala surat At-Talaq ayat berapa? 4. Allah bilang, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahun. Ya. Dan mereka wanita-wanita yang hamil, ajal mereka, maksudnya iddah mereka itu sampai melahirkan. Karena surat Al-Baqarah 234 ini umum. Jadi yang ditinggal mati oleh suaminya, baik yang hamil atau yang tidak hamil, itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya. Yang hamil hari-hari saja. Ada wanita yang hamil. Hadisnya ini, hadis Subai'ah ya, di mana Subai'ah datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul mempertegas ya, kalau mau nikah silakan gitu, kalau dia lihat ada maslahat, nampak maslahatnya untuk menikah boleh. Ini menunjukkan bahwa Al-Baqarah 234 dikhususkan dengan surat At-Talaq ayat
4 ya. Faedah yang keenam, jawazu tajammulin mar'ati lil khuttab. Bolehnya wanita berhias. Bolehnya wanita berhias diri untuk laki yang menghitbahnya, laki-laki yang menghitbahnya, yang melamarnya. Diambil dari sini kan. Subai'ah berhias tidak? Berhias mutajammilah. Berhias mutajammilah. Jadi kalau ada laki-laki yang mau menghitbah atau berkhitbah kepada seorang wanita, wanita ini dikasih tahu boleh, kemudian dia berhias dengan berhias yang sewajarnya. Nah, di sini ada syaratnya ya. Bisyarat alla yakuna fihi zawj. Ya. Syaratnya tidak ada pemalsuan. Syaratnya tidak ada apa? Pemalsuan. Maksudnya gimana? Fi malbas au khalq. Dalam pakaian atau dalam penampilan tubuh. Iya. Dalam penampilan, dalam penciptaan khalq itu. Ya. Contohnya di sini min taflijisin. Taflijisin itu merenggangkan gigi, mengerik gigi. Ya, supaya kelihatannya bagus giginya, renggang-renggang. Biasanya sebagian wanita ya, masih enggak di zaman sekarang. Giginya direnggangkan, dikerik supaya renggang depan-depannya itu. Giginya ada bolong-bolongnya. Ada jendelanya. Ya. Ini. Kelihatannya misalkan cantik, ya. Ini enggak boleh. Au wasli sya'r, atau nyambung rambut apa dalam pakai wig. Nah, itu enggak boleh juga pakai wig. Ya. Nah, itu enggak boleh. Au tahmiri wajnah. Tahmiri wajnah. Tahmir wajnah itu pakai merah-merah pipi. Tahmir wajnah. Supaya pipinya kelihatan kemerah-merahan. Itu maksudnya. Supaya pipinya kelihatan mayuragib, atau dengan berbagai macam bentuk yang semakin orang yang mau menikahinya semakin ingin menikahinya. Fa inna hadza muharramun syar'an li'annahu minal kadhib. Ini enggak boleh, ini haram menurut syariat karena ini termasuk dusta bohongan. Berapa banyak laki-laki ketika nazar kemudian wanitanya dengan makeup yang palsu tertipu akhi. Putih kan? Ada yang pemutih sekarang kan? Putihnya luntur ireng. Ya, revenge ya. Gimana ini ceritanya kan? Wah, tertipu dia. Ya tidak? Ini enggak boleh. Dan boleh bagi laki-laki kalau seperti ini, terserah dia yang mau lanjut atau enggak. Ya. Karena ini menipu akhi, enggak boleh, kadzib haram. Ya. Ada tadlis di sini. Fa in hadza muharram syar'an. Nah, itu. Dan banyak laki-laki yang tertipu. Apalagi kalau nazarnya malam hari akhi. Lampunya dimatiin. Ya. Maksudnya enggak jelas ya. Bayangannya Masya Allah gitu ya. Nah, ini disebutkan taflid sin itu nggak boleh dalam hadis la'anallahu an-namisat wal mutanammisat wa al-mutafallijat bil husn al-mughayyirat li khalqillah. Allah melaknat wanita yang menato ya, dan wanita yang minta ditato, dan wanita yang mengikir giginya, merenggangkan giginya, wanita yang merubah
apa ciptaan Allah. Sekarang banyak tuh hidung yang bagus ya, udah bagus di apa namanya, dimancung-mancungin. Jadi bentuknya sama semua sekarang, ya kan? Ya itu. Kemudian operasi apa? Plastik. Ini haram hukumnya dan terlaknat. Ya, dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketujuh, anha bihi in badalaha falau kana muhattaman min jihati syara' lam yuqayyad atau lam yuqayyidhu bi ikhtiyariha. Nikah ini tidak wajib bagi wanita. Nikah tidak wajib bagi wanita dengan alasan Rasulullah SAW memerintahkan Subai'ah memerintahkannya di sini diikat dengan takhir. Diikatnya dengan takhir, bukan merintahnya dengan hatman. Anda bisa lihat hadisnya. Ya. Kata Rasulullah SAW, kata Subai'ah ya, bi anni qad halaltu hina wada'tu hamli wa amarani bitazwid in bada li. Dan Rasul merintahkanku untuk menikah kalau aku mau. Kalau memang nampak ada maslahatnya dalam pernikahanku. Berarti ini tidak wajib. Ya. Tidak wajib untuk menikah lagi. Yang ke-8, istihbabul wa annaha wajibatun la ta'ayyanat. Disunnahkannya berfatwa dalam ilmu. Disunahkannya berfatwa fil ilm, dalam ilmu, dan ia merupakan kewajiban kalau memang tidak ada lagi yang berfatwa, cuma satu. Wajib bagi seseorang itu untuk mengeluarkan hukum kalau dia tahu. Kalau nggak tahu nggak boleh. Ya, kalau tidak tahu nggak boleh. Tapi kalau tidak ada yang berfatwa kecuali satu orang ta'ayyanat, maka wajib untuk mengeluarkan fatwanya. Dan di sini disebutkan oleh Subai'ah, fa'aftani, Rasul memberikan fatwa kepadaku. Ini menunjukkan dalam faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Rasul itu mufti. Rasul itu mufti. Ya, Rasul mufti. Faedah berikutnya, faedah yang keberapa? Faedah yang ke-9. Annal insan min ghairihi ma yukhalifu al-'adah wa kana fi dhannihi annahu la yajuz la ba'sa an yatakallam bima fi dhannihi wa in kana syar'u ala khilafihi haitsu innahu mutamassikun bil asli wa qad qasada khairan. Ini penting ikhwan ya. Seseorang apabila punya pandangan, ya, dia memandang orang lain menyelisihi kebiasaan. Dan menurut zannnya, zan di sini zan ghalib ya, bukan zan prasangka jelek. Bahwa menurut zannnya yang dilakukannya itu enggak boleh. La ba'sa an yatakallam bima fi dhannihi. Boleh bagi dia berbicara sesuai dengan zan ghalibnya, berbicara dengan zannnya. Ini boleh ya. Walaupun syariatnya menyelisihinya. Walaupun tidak sesuai dengan apa? Syariat. Karena dia memegang sesuatu yang asal dan dia menginginkan kebaikan.
Ini bagus sekali buat kita pegang, akhi ya. Antum perhatikan di sini ada Abu Sanabil. Saya tanya ikhwannya Allah ya kan, Abu Sanabil pendapatnya benar atau salah? Ya, Abu Sanabil pendapatnya salah, ya kan? Pendapat beliau menyelisih fatwa Rasulullah SAW dan ayat yang lain keumuman dari surat At-Talaq ayat 4. Ya. Tetapi menurut dzannya yang dilakukan oleh Subay'ah itu enggak benar. Maka Abu Sanabil berbicara langsung, nanti enggak boleh nikah sebelum lewat 4 bulan 10 hari. Nah, lihat ikhwah, di masa sahabat saja ada yang salah, yang keliru. Dan ini wajar. Sehingga kalau kita mengambil manhaj sahabat ya, dalam bermuamalah kita tidak boleh tergesa-gesa menghukumi orang. Ya, Abu Sanabil, coba kalau zaman sekarang Abu Sanabil, ada orang yang seperti Abu Sanabil, sesat ente kan gitu. Lihat tuh, menyelisihi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita pelajaran yang penting. Jadi seseorang kalau melihat dari orang lain menyelisihi adat kebiasaan dan menurut zonnya ini bagus, seperti Abu Sanabil dikatakan qad qasada khairan, niatnya bagus ya, niatnya bagus, kemudian dia sehingga dengan zonnya itu berbicara langsung, nanti jangan nikah. Dia pakai dalilnya surat Al-Baqarah, yang mana sebenarnya Al-Baqarah ditakhsis dengan surat At-Talaq ayat berapa? 4. Dan Abu Sanabil keliru. Ini boleh. Ya. Dan ini pelajaran buat kita untuk tidak tergesa-gesa dalam menghukumi siapapun yang salah dengan sesat. Wallahu a'lam bishawab. Sudah azan dulu ya. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Faedah yang ke-9 tadi ya. Apa itu? Bolehnya seseorang apabila melihat orang lain dia menyelisihi adat kebiasaan dan menurut zonnya bahwa adat kebiasaan bahwa yang dilakukan itu tidak boleh, la ba'sa, boleh baginya untuk berbicara sesuai dengan zonnya, walaupun syariat menyelisihinya, karena dia berpegang dengan apa? Bil asl, seperti yang dilakukan oleh siapa di sini? Abu As-Sanabil, ya. Waqad qasada khairan, dan Abu Sanabil ingin menyampaikan supaya Abu Sanabil tidak mengatakan demikian karena ilmunya baik. Nanti supaya agak nikah dulu, gitu. Sampai 4 bulan 10 hari iddah nanti. Ini yang dipahami oleh Abu As-Sanabil. Ya. Faedah berikutnya. Annal mar'ata takhruju fi hajatiha laylan wa naharan in lam yakun laha man yaqumu maqamaha fiha. Jadi seorang wanita itu boleh keluar untuk keperluannya, baik di malam hari atau di siang hari. Kalau memang tidak ada yang memenuhi kebutuhannya, menggantikan kedudukannya, jadi boleh bagi wanita keluar di malam hari atau di siang hari fi hajatiha. Tapi lihat fi hajatiha, ya, dalam kebutuhannya. Ini qaidnya. Karena al-asl wanita itu di mana? Di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Wanita itu di rumah bagusnya. Dia keluar ada hajatnya, baik itu malam atau siang hari. Nah, di sini Subai'ah sore hari keluarnya. Ya, ketika memasuki sore dia mengemas-ngemas pakaiannya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perlu Anda ingatkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu ada hak suami, yaitu berupa apa? Ihdad. Masalah ihdad. Ihdad itu berkabung. Ya. Ini hak suami. Ya. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang melakukan ihdad. Ya, kata Rasul, antuhid ala mayyitin fawqa thalath. Melakukan ihdad. Ihdad ini berkabung atas orang yang meninggal lebih dari 3 hari.
kecuali untuk suaminya. Dan Rasul bilang untuk suaminya 4 bulan 10 hari. Sama persis seperti iddah wanita yang ditinggal mati oleh suami. Apa itu ihdad? Ihdad itu wanita tidak boleh berhias selama itu 4 bulan 10 hari. Jangan pakai celak, jangan pakai lipstick, pakai pakaian biasa, tidak menampakkan pakaian berhiasan. Tapi boleh nggak pakaian yang berwarna tapi tidak menampakkan perhiasan? Boleh. Yang nggak boleh itu pakai baju pengantin mau nikah nih gitu ya. Ini nggak boleh. Ya. Kemudian keluar tanpa keperluan juga nggak boleh, kecuali memang tidak ada yang mencukupi kebutuhannya, dia harus kerja. Ini kata ulama boleh sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau misalkan ada yang mencukupinya, dia menunaikan hak suaminya ini. Ya, dan ini menunjukkan wanita itu nggak boleh berkabung kepada yang meninggal ya, lebih dari 3 hari. Kalau di bawah 3 hari sedih berkabung boleh. Tapi kalau yang meninggalnya suaminya, ada hukum ihdad. Tadi berapa lama kata Rasul? 4 bulan 10 hari. Nah, di sini Subai'ah dia melakukan mutajammilah. Mutajammilah tidak melakukan ihdad. Karena apa? Sudah selesai iddahnya. Iddahnya sudah selesai, dia berkemas, kemudian di sore hari mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita mendapatkan fikih fikih yang dakik ya dari ulama, annal mar'ata takhruju fi hajatiha lailan wa nahara. Jadi seseorang atau seorang wanita itu boleh keluar untuk menunaikan hajatnya di malam hari atau di siang hari. Kalau memang kebutuhannya di malam hari, boleh keluar di malam hari. Kebutuhannya di siang hari boleh. Ya. Wa annal laila aula bidzalik in lam yatarattab alaihi mafsadah. Dan lail aula bidzalik. Malam hari lebih utama maksudnya kalau memang tidak ada mafsadah. Jadi artinya kalau misalkan malam hari harus keluar untuk hajatnya, boleh keluar selama tidak ada mafsadat. Ya, selama tidak ada mafsadat. Tapi kalau ada mafsadat, jangan keluar. Ya, ketika ada mafsadat tidak keluar. Jadi sekali lagi wanita boleh keluar rumah ketika ada hajat. Tapi kalau tidak ada hajat, di mana tuh wanita? Di rumah. Apa kata Allah? Wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Apalagi kalau punya suami. Kalau punya suami wajib izin kepada suaminya hatta ke masjid. Ini disebutkan sama ulama. Yang keberapa sekarang? Ke-11. Jawazul akhdhi bil umum liman lam yattadih lahul mukhassis. Bolehnya mengambil dalil umum bagi orang yang tidak atau belum tahu tentang adanya dalil khusus. Di sini Abu Sanabil mengambil dalil umum dari surat apa? Al-Baqarah. Ya. Dan Subai'ah juga mengambil keumuman surat At-Talaq. Ada 2 keumuman. Tapi dikhususkan Al-Baqarah dikhususkan dengan keumuman yang ada di surat At-Talaq ayat 4 dan dikhususkan lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah ke-12, wujubur ruju' 'inda al-ikhtilaf ila kitabillahi ta'ala wa sunnati
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya rujuk ketika ada ikhtilaf kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika terjadi ikhtilaf antara Abu Sanabil dengan Subai'ah minta fatwa kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Ini praktek di masa sahabat atau contoh praktek di mana para sahabat Rasulullah SAW ketika ada perselisihan itu kembalinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang ke-13 tidak Anda baca, cukup sampai 12 insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Ada pertanyaan? Nah, izin bertanya Ustadz, berdasarkan faedah yang ke-9, bisakah kita mengatakan bahwa orang yang mengamalkan bid'ah karena berdasarkan zannnya bahwa bid'ah tersebut adalah kebenaran, maka dia akan mendapatkan pahala? Baik. Adapun mendapatkan pahala ini tidak, ya, karena Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami maka tertolak. Adapun berdosa tidak. Ya, lihat ada dua hal. Ada diterimanya amalan, dikasih pahala. Yang kedua, sisi yang lain berdosa. Orang awam yang melakukan bid'ah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, apakah dapat pahala? Jawabannya tidak dapat pahala. Dengan dasar hadis Rasulullah SAW tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami. Bid'ah itu dari Nabi Muhammad bukan. Ya. Orang yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari Muhammad maka tertolak. Tetapi apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Kenapa? Tidak tahu. Berbeda dengan da'inya. Da'inya itu orang yang mendakwahkan bid'ah, itu lain masalah. Tidak diterima amalannya dan dia pun berdosa. Ya. Dan Abu Sanabil salah atau benar di sini? Keliru. Abu Sanabil keliru. Ya, tapi apakah berdosa? Tidak. Ya, tidak berdosa. Karena Abu Sanabil memegang keumuman dari gimana? Azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan beliau pegang ini dan beliau menganggap ini benar. Banyak ulama seperti mazhab yang ada kan, seperti kalau kita lihat ada mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah mengatakan kalau nikah tanpa wali boleh, sah. Ya tidak? Benar atau salah tuh? Mazhab ini salah, keliru. Ya tidak? Nah, tapi kita tidak mengatakan dia sesat, menyimpang. Karena apa? Bisa jadi mungkin belum nyampe hadisnya kepada mereka dan ulama yang memegang pendapat ini. Ya, tapi tidak mengurangi penghormatan kita kepada mereka. Kita mengatakan bahwa ijtihad mereka, pendapat mereka keliru dan salah. Karena yang benar cuma satu, al-haq wahid la yata'addad.
Al-haq itu satu, tidak berbilang. Karena Rasulullah SAW berkata, apabila hakim berhukum, ya kan, kemudian beristihad, kalau berhukum dan beristihad, istihadnya keliru, dia mendapatkan apa? Satu pahala. Lihat, ada yang benar, ada yang keliru. Ya, ketika ada ulama kemudian beristihad dan istihadnya keliru, ya kita tidak mengatakan dia menyimpang, tersesat, ya karena apa? Karena pakai zon tadi, ya istihad. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.